Halo, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Widya Rahma dengan NIM 17042267. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas pengembangan organisasi dari dosen Bapak I. Permana SDMT, yaitu mengenai memahami model dan teknik intervensi dalam pengembangan organisasi yang meliputi pendekatan dasar intervensi, intervensi struktural, dan intervensi kultural. Let's start. Dalam pengembangan organisasi, intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang ditemui dalam proses diagnosa. Intervensi merupakan suatu kegiatan perbaikan yang terencana dalam proses pembinaan organisasi. Beberapa pengertian intervensi dalam Istianda et al. 2007. 1. Warna Weberke intervensi sebagai suatu kegiatan perbaikan yang terencana dalam proses pengembangan organisasi. 2. Menurut Mokizet, istilah intervensi menunjukkan serangkaian kegiatan programatik rencana yang di dalamnya klien dan konsultan mengambil bagian selama berjalannya program pengembangan organisasi. 3. C. Alkliris, intervensi adalah merupakan kegiatan yang mencoba masuk dalam suatu sistem tata hubungan yang sedang berjalan, hadir berada di antara orang-orang, kelompok, ataupun objek dengan tujuan untuk membantu mereka. Jadi, dapat disimpulkan, intervensi yaitu kegiatan di mana suatu organisasi membutuhkan bantuan dari seseorang atau kelompok lain. Selanjutnya, intervensi dalam pengembangan organisasi. Beberapa jenis intervensi dalam pengembangan organisasi menurut Cumming dan Woodley 2005. 1. Yaitu intervensi proses. Merupakan pendekatan yang dilakukan melalui perubahan proses kerja yang terkait langsung dengan aspek manusianya, baik secara individu, antar individu kelompok, maupun tingkat organisasi secara keseluruhan. 2. Intervensi teknostruktural. Pendekatan yang dilakukan melalui kombinasi perubahan teknologi dan struktur organisasi seperti upaya restrukturisasi organisasi, hubungan industri, serta rancangan bidang uraian kerja sesuai proses bisnis. 3. Intervensi MSDM atau manajemen sumber daya manusia, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui perubahan sistem manajemen kinerja dan pengembangan karir. Selanjutnya, intervensi strategis, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui perubahan strategi bisnis dalam menghadapi perubahan lingkungan dan persaingan bisnis melalui berbagai upaya seperti akuisisi, merger, kolaborasi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pendekatan intervensi dalam pengembangan organisasi. 1. Intervensi struktural, berfokus pada tingkat organisasinya. 2. Intervensi teknikal, berfokus pada tingkat pekerjaannya. 3. Intervensi berfokus pada manusia. Adapun tahapan pengembangan organisasi melalui berbagai intervensi yaitu 1. Proses penjagaan dan perjanjian. Dilakukan melalui proses negosiasi dan persiapan antara pihak organisasi dengan pihak konsultan yang membantu dalam proses intervensi tersebut. 2. Proses diagnosa dan mengumpulkan data. Dilakukan melalui observasi secara menyeluruh baik di tingkat organisasi secara umum maupun di tingkat kelompok dan para karyawan. 3. Proses perencanaan dan umpan balik dilakukan melalui proses membandingkan antara hasil diagnosa perusahaan dengan kajian visi dan misi organisasi yang baru. Dan terakhir, memimpin dan mengelola perubahan. Pada intinya dilakukan melalui pengembangan motivasi kepada para karyawan melalui perubahan kelompok, melalui perubahan dan mengatasi resistensi karyawan terhadap perubahan. Adapun kriteria intervensi yang efektif, yaitu
1. Dengan informasi yang benar dan bermanfaat. 2. Kelompok kebebasan memilih dengan kebebasan memilih. 3. Dengan keterikatan ke dalam. Baik, sekian hasil presentasi saya mengenai pengembangan organisasi, mengenai model dan teknik intervensi. Mohon maaf jika ada salah kata, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.